Sudah sekitar jam 2-an apa kalau nggak salah. Jam 2-an itu kata gue, Mas Temi hujan lagi, gue balik kali ya, gue bilang dia takut banjir, gue bilang gitu kan. Terus kata Mas Temi, yaudah balik yuk, kata dia. Pas nikung ke jauh ada kali sekitar 500 meter dari studio. Itu tengah malam, jam setengah 3 pagi. Gue ngeliat adalah anak kecil umur 10 tahun lah pak, 10 tahun lebih lah kalau nggak salah. Itu anak kecil jelas cewek gini, mukanya pucet doang kan gitu kan. Nah pas tidur nggak, baru gue mau pulas doang mah, baru mau pulas doang. Itu kayak ini, itu gue ngeliat dia dateng. Hah? Si anak kecil itunya Datang ke rumah lu? dateng, Berdiri di dekat lu? berdiri deket gue. Itu udah habis mas, ya udah gimana sih, ada bekas kebakarnya gitu kan, ada pedul, ada sebelah nggak utuh lah apa segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ritan di Q Mystery Everyone has Story. Hari ini saya kedatangan tamu lagi nih. Mungkin kalian yang kemarin kita syuting di depan tenda, gue nagih nih. Dia pengen cerita, tapi nggak tahu dia mau cerita yang tentang di awal atau gimana, nanti kita coba ya. Wing, apa kabar Wing? Baik mas Rio. Lu Apa tuh? datang ke sini mau cerita yang mana? Kemarin 2 hari yang lalu. Hah? Baru 2 hari kejadian? yang lalu. Cerita tentang apaan tuh? Jadinya gue kan gue tuh ke studio ceritanya sore kan, sore ke studio, terus malamnya gue balik, tapi itu sekitar jam 11-an kalau nggak salah, jam 11 sampai jam 12 anak-anak pada balik. Anak pada balik tuh. Bang Ded balik. Terus habis itu gue tinggal sama Mas Emi berdua dong tuh di studio. Sudah sekitar jam 2-an apa kalau nggak salah. Jam 2-an itu kata gue, Mas Emi hujan lagi, gue balik kali ya, gue bilang dia takut banjir, gue bilang gitu kan. Terus kata Mas Emi, yaudah balik yuk, kata dia. Udah tuh gue balik sampai di depan studio tuh. Mas Emi, gue balik duluan ya karena kan rumah dia deket kan. Gue balik duluan ya, kata dia. Lu bawa jas hujan nggak? Bawa, gitu kan. Udah tuh dia balik, ya kan. Dia balik ke rumahnya, gue masih pakai jas hujan kan. Nah, pas nggak jauh dari studio tuh gue pas nikung nggak jauh ada kali sekitar 500 meter dari studio. Itu tengah malam, jam setengah 3 pagi. Gue ngeliat adalah anak kecil umur 10 tahun lah pak, 10 tahun lebih lah kalau nggak salah. Pokoknya pantaran mungkin kelas 4 SD kali gitu. Kayaknya sih gue, pokoknya pantaran segitulah gitu. Dia ngapain? Itu nunduk doang mas, nunduk gitu. Gue lewatin, terus gue tuh sampai berhenti ya kan. Pastiin itu anak kecil orang apa bukan gitu. Berhenti, gue nengok, bener itu anak kecil jelas cewek gini, mukanya pucet doang kan gitu kan. Dalam hati gue, ini ngapain ya anak gitu kan. Hujan dia nggak pakai jas hujan dong. Kehujanan begitu? Iya kehujanan, dia pakai celana rok warna hitam. Lu tau nggak kalau yang zaman dulu tuh yang suka dilipet-lipet? Iya. Ya gitu, dia pakai rok itu sama kayak gini nih, warna coklat. Madep, jadi madep ke gua nih posisinya. Jadi dia madep ke sana, gua kan lewat kan. Dia otomatis gua ngeliat ngeliat sekilas, cuman kan gua langsung karena kan kena sinar lampu ya. Iya gitu kan. Gua berhenti, gua udah ngelewatin dia sedikit, gua berhenti. Terus gua nengok ke belakang. Dia lagi madep tapi dia nggak noleh ke gua. Tapi gua dari awal nih gua udah ngeh kalau itu ada perempuan, anak kecil perempuan gitu. Gua cuman mastiin itu orang. Yang gue lihat orang apa bukan. Pas gue nengok, bener dong. Apa? Orang itu, anak kecil itu. Hujan-hujan setengah 3 pagi, lu bayangin.
Ngapain? Gua nggak ngerti kan. Udah tuh, gua jalan aja. Gua jalan ke rumah ya. Udah tuh sampai rumah sampai di jalan gua masih mikirin tuh. Jadi gua ngapain tuh anak ya, gua bilang anak kecil bener apa bukan gitu. Gua bilang hujan-hujan ya kan, kita aja nih ya kan dingin lah jam segitu ya kan, nggak usah hujan jam segitu, nggak ini dia tengah malam ya kan, kalau bukan tengah malam lagi tuh mah Ya, udah mau subuh ya kan. Udah tuh gua nyampe di rumah, udah gua biasa bersih ya kan, tidur dong gua. Nah pas tidur nggak, baru gua mau pulas doang mas, itu kayak ini, itu gua ngelihat dia datang. Hah? Si anak kecil itunya Datang ke rumah lu? datang. Ngapain dia? Di situ dia nggak ngapa-ngapain, cuman sama posisinya, cuman duduk, cuman dia ada deket gua, Berdiri di dekat lu? berdiri deket gua. Awalnya mah gua kayak orang ketindihan kan, awalnya gitu, cuman gua melihat itu dia ada di situ. Terus dia mau ngapain? Ada yang pengen disampaikan apa gimana? Dia terus habis itu kan kata gua liatin dulu sama gua. Oh ya udahlah, karena kan sebelumnya gua udah pernah nih ngerasa hal yang sama kayak gitu sebelumnya gitu. Udah tuh gua liatin sama gua coba beraniin diri gitu kan. Gua ajakin ngobrol deh tuh. Ya ini gua bilang, kalau lu datang sini niat lu baik, ya udah ke gua ngobrol baik-baik gitu. Itu tetap aja mas, masih deg-degan ya kan gitu kan. Gua ajakin ngobrol, gua bilang apa namanya, dari mana, gua bilang gitu. Terus dia bilang, tadi kan lu ngeliat gua gitu kasarnya. Lu tadi ngeliat gua bilang gitu. Ya terus kenapa? Lu kenapa nyampe di sini gitu? Kenapa pada saat lu ngeliat, lu main lewat aja? Oh, nggak berhenti, nggak ada. Berhenti, gua bilang urusannya apa kan, kasarnya gitu, urusannya apa sama gua. Terus dia bilang dia itu mau menyampaikan sesuatu mas sebenarnya pada saat di situ, si anak itu. Cuman karena gua pikirnya itu ya udahlah, karena gua ngeliat cuman anak kecil, udahlah gua lewat aja. Gua bilang ya udah, kalau emang lu mau nyampein sesuatu ya udah sini sampein, gua bilang gitu. Cuman selebih itu gua nggak bisa lebih jauh lagi nih. Kalau emang lu mau nyampein, sampein ke gua gitu. Cuman setelah itu gua nggak tahu gua bisa ngelakuin apa enggak apa yang lu sampein. Oke. Gua tekan dari awal, gua tekenin begitu. Nah ya udah tuh, dia ngomong. Jadi dia itu korban kecelakaan mas. Korban kecelakaan dekat situ gitu. Korban kecelakaan yang sebenarnya itu rame. Oh, sebenarnya banyak orang. Ya sebenarnya banyak orang gitu kan. Si anak kecil itu salah satu korban kecelakaan di situ. Nah di situ itu dari sebenarnya itu ada 14 orang, tapi yang ditemuin cuma 13. Dan salah satunya sebenarnya dia ya. Tapi orang-orang nggak ngeh kalau sebenarnya itu ada 14. Oh, orang tahunya cuma 13 padahal ada 14. Iya gitu. Pada saat di situ gue bilang, ya terus lu maunya gimana, gue bilang gitu. Terus dia bilang, gue pengen tahu kok keluarga gue ditutupin. Jadi dia itu apa sih namanya, keluarganya ini kan korban kecelakaan, tapi maaf ya udah pada misah-misah. Jadi seolah-olah itu yang dikasih keluarganya itu dia, padahal itu bukan badannya dia. Karena kondisinya semua udah pada hancur gitu. Tapi akhirnya dikasih keluarganya yang bukan jasadnya dia sebenarnya. Oh. Jadi kayak cuman kakinya atau tangannya kayak gitu. Tapi itu bukan jasadnya. Itu bukan jasadnya sama sekali. Jadi jasadnya dia tuh masih ada sebenarnya di jalanan yang tempat dia. Karena kan dari studio itu nggak jauh tuh ada jalan tol. Oh. Gitu. Itu dia kasih gambaran nih, ya gue kecelakaan gitu rame-rame. Ya udah akhirnya karena busnya sekalian terbakar juga kan kayak gitu kan, jadi udah nggak ketahuan. Jadi udah nih dulu dikasih, tapi itu bukan gue sebenarnya. Jadi dia masih pengen gue kembaliin. Oh, berarti yang anak kecil itu minta tolong lo. Iya.
untuknya apa namanya nyampein ke keluarganya gitu. Tapi gue bilang ya gue kan nggak tahu keluarganya di mana gitu. Dia juga nggak ngasih info kalau keluarganya dia di mana enggak. Gue cuma suruh nyampein kayak gitu doang. Gue bilang gue nggak bisa, cuman kalau misalkan lu mau gue doain ayo, gue bilang gitu. Terus akhirnya gimana tuh? Dan itu mas, kejadian kemarin dia tetap masih nagih, ngerti nggak? Oh, masih dia datengin lu lagi. Datengin gue lagi. Ya gue bilang gue nggak bisa, gue bilang kalau lu mau gue doain gitu. Dia juga minta ibarat orang mah kalau orang yang biasa mah ditahlilin lah gitu. Cuman dia tuh percaya kalau gue tuh bisa nyampein apa yang dia mau gitu. Oh, ngerti. Jadi si anak ini kenapa gue kasih lihat lu? Karena dianggapnya lu bisa. Karena gue mau nyampein ke lu dan lu pasti bisa nih nyampe ke keluarganya. Ya gue juga nggak tahu, mungkin ini gue ceritain terus habis itu keluarganya ada yang ngeliat ya. Ya gue nggak tahu. Ya gue juga nggak bisa sebutin namanya lah gitu. Cuma gue nggak bisa sebutinnya karena pada saat dia ngasih gambaran itu nggak tega banget mas. Itu kalau apa namanya di flashback itu kejadiannya gimana di bisa kecelakaan? Wah itu sih ini gue ya dia tuh gue tuh kayak orang nonton TV mas. Jadi dia ngasih gambaran ya, ngasih gambarannya itu dia pulang habis dari studi itu apa gimana gitu pokoknya ceritanya gitu. Terus tiba-tiba di jalan tol itu si bisnya ini gue nggak ngerti sih ngantuk apa gimana lah pokoknya ceritanya apa tuh mobil bermasalah atau gimana gitu. Itu ngebul kan. Ngebul awalnya memang udah ngebul terus meledak gitu mas, nabrak terus meledak gitu. Meledak udah jadi mobil kan karena terguling terus habis itu meledak. Jadi yang di dalam situ nggak ada yang bisa keluar. Nggak ada yang bisa keluar. Berarti boleh dibilang satu mobil tuh lewat semua. Ya ampun. Nggak ada yang itu ya. Kalaupun akhirnya dia tahu nih namanya cuman ini doang. Mungkin DNA-nya kali ya. Kenapa akhirnya ketahuan ini anak ini gitu mungkin. Ya mungkin ada potongan dia yang apa gimana tersisa, yang masih tersisa gitu. Tapi dia bilang kalau dia itu enggak punya gue tuh nggak diambil sama sekali. Berarti punya dia masih tercecer sama sekali. Dan itu mas kalau dia ngasih tahu aslinya parah mas. Itu udah kebakar kaki semua. Udah. Kalau dia ngeliat aslinya itu pada saat yang gue diliatin itu bukan bentuknya dia pada saat dia belum kejadian. Lu ngeliat setelah kejadian nggak bentuknya gimana? Ya dia ngasih tahu juga. Itu udah habis mas. Ya udah gimana sih ada bekas kebakarnya gitu kan, ada sebelah nggak utuh lah apa segala macam. Itu kan kejadian ketemu ini kan 2 hari yang lalu. Sekarang pun juga masih ngikut. Iya kadang-kadang. Ngerti nggak? Jadi dia tuh nggak selalu pasti datang. Jadi kalau gue lagi gimana dia ada aja kayak orang ngobrol. Gue mau ngomong nih gitu. Jadi dia suka nyampein. Masih ngejar lu supaya buat nyampein. Ya sekarang lu tanya gue punya cerita ya mendingan sekalian ini aja. Ya siapa tahu ya kan mungkin pada saat gue cerita begini ya kan. Terus mungkin ada keluarganya atau segala macam yang paham gitu kan. Oh kayaknya ini nih mungkin ciri-cirinya apa segala macam gitu kan. Ya mudah-mudahan lah kelar gitu loh mas. Ya kayaknya sih menurut gue ini bakalan jadi panjang sih. Karena kan satu sisi dia tidak memberikan clue tentang keluarganya yang masih ada gitu. Gue cuma suruh nyampein, gue bilang gue nggak bisa. Ya kalau memang dan gue percaya itu bukannya si anak itu. Oh tapi makhluk yang ya gue bilang kalau lu mau didoain gue doain, gue bilang gitu. Karena beberapa kejadian gue juga sama mas, banyak yang kayak gitu. Akhirnya coba gue doain doang. Gue doain aja, gue bilang gue udah tempat gue di mana, gue doain, gue bilang lu mau hidup berapa, mau 7 hari ya udah gue doain, gue bilang gitu.
Tapi yang sebutin nama lu, gue doain, gue bilang gitu. Karena tapi kayak yang pengalaman gue untuk kayak gitu tuh mas, itu pasti butuh waktu untuk dia bisa ngasih tahu dia ini siapa nih gini. Jadi ketika lu pertama kali ngeliat, lu nggak akan tahu langsung dia cerita semuanya, sedikit gitu. Dan itu waktunya random banget. Lu lagi ngapain aja, waktunya random ada banget. yang ada. Lu ketika kan lu udah bisa nih begini nih, dalam artian banyak yang pengen nyampein sesuatu ke lu, nggak menutup kemungkinan kan ketika lu lagi main ke tempat temen lu, terus ada yang dateng, terus misalnya lu lagi makan di restoran mana, ada yang dateng, kayak gitu nggak sih modelnya? Ya kayak gitu mas. Kayak gitu. Ya gitu kan kemarin gue cerita yang gue bilang, yang akhirnya gue ketemu sama kuntilanak yang pesugihan tuh. Oh yang kemarin itu ya kan kayak gitu. Cuman itu kan nggak nyampein, tapi hal-hal kayak gitunya yang akhirnya gue tahu gitu loh. Ya mau nggak mau. Kadang gue bilang bukannya lu nggak, sebenarnya gue sih orang yang nggak mau kayak gitu. Tapi kayak orang terjebak gimana sih? Iya. Ya kan terjebak, ya udah mau nggak mau lu harus inilah. Terus kayak yang kemarin tuh yang di gunung, gue bilang temen gue tiba-tiba ini. Jadi gue tuh seolah-olah perantara orang-orang yang mengalami hal itu. Ya cuman kadang-kadang gue nggak teganya kalau gue ditemuin sama orang yang korban, yang kecelakaan kayak pembunuhan gitu gimana ya kayak gitu, yang dia meninggal zaman dulu tapi sampai sekarang keluarganya nggak tahu, dipisahin dari keluarganya kayak gitu. Itu beberapa kejadian juga. Tapi setelah lu lewatin hal ini gitu kan, mereka kan minta disampaikan ke keluarganya. Itu pernah nggak lo nggak sengaja gitu, nggak taunya sampai ke keluarganya? Sementara selama ini sih gue nggak pernah sampai ketemu, tapi cukup gue biasanya sih gue 7 hari setelah gue doain dia udah nggak pernah datang lagi gitu. Ada salah satu yang itu lumayan lama mas, itu udah gue doain apa segala macem, dia mau nemenin gue. Oh jadi ngikut temen lu? Jadi ngikut. Tapi itu akhirnya dari awal tuh dia minta itu kejadiannya, gue sempat cerita dulu itu kejadiannya udah lama. Jadi itu sebenarnya masa lampau. Dan dia yakin gue sama kayak tadi, dia yakin lu bisa nyampein gitu. Tapi setelah ya udah gue dengerin apa yang dia sampein, akhirnya dia malah jadi ngikut. Tapi positifnya ketika ada sesuatu yang negatif bakalan ini gue, dia orang pertama. Oh dia yang ngasih boleh dibilang kayak kasih wanti-wanti lah, kasih warning lah ke warning. Ini ada yang kayak gini gitu. Tapi positif itu karena gue bilang kalau lu mau itu gue nggak apa-apa, tapi kalau lu mau jagain gue ya terserah gitu. Tapi gue nggak akan memberikan lu apapun. Karena kan banyak tuh yang yaudah lu mau tapi lu tetap gue kasih ini. Gue bilang kalau lu mau gue ya silakan. Makanya banyak tuh mah kejadian kayak gitu. Mungkin karena dari hal-hal itu kali jadinya. Karena gue prinsipnya begini, ketika memang dia minta tolong gitu ya, kenapa sih lu tinggal doain doang gitu. Iya. Dan alhamdulillah jarang banget ketemu yang pertama kali terus yang bentuknya kayak gimana. Rata-rata bentuknya bagus. Rata-rata ya orang gitu nyampein, tapi setelah tahu gimana apa yang mau disampaikan, dia ngasih tahu bentuk-bentuknya dia. Kayak gambaran kayak gitu. Gambar-gambaran ya. Iya kayak gitu. Jadi bukannya gua bisa flashback, tapi gua dikasih tahu sama yang nyampein. Yang korbannya. Iya, yang korbannya. Berarti boleh dibilang lu cerita itu bukan berdasarkan flashback, tapi bercerita dari orang yang jadi korban cerita ke lu. Iya. Jadi kalau diceritakan kayak kita nih nyampein. Kalau itu mah lu dikasih gambaran dari sebelum kejadian sampai kejadian. Jadi kayak lu nontonin. Lalu dikasih kayak layar gitu. Terus lu suruh tontonin dan lu samping-sampingan sama dia. Jadi dan tuh selalu kayak gitu. Yang kembali lagi yang kedua hari yang tadi itu anak kecil. Itu
apa aja yang udah lo lakuin sama dia? Maksudnya entah lo doain, Ya karena pengalaman gue ya, pertama kali gue selalu minta itu, nama lu siapa, gue doain sini, gue bilang gitu. Tapi untuk proses dia bisa ngeluarin identitas dia itu pasti butuh waktu. Nggak ada yang langsung. Dan itu waktunya random banget. nggak tentu, Nggak misalnya tentu. nggak Dan harus jam sekian. dan gue juga bukan yang orang mungkin kalau dibilang anak-anak ini gue mungkin dia tahu di sini ada ini. Gue enggak kayak gitu. Cuman ada hal-hal case-case tertentu yang akhirnya gue tahu nih pengalaman sini gitu. Sama kayak rata-rata sih ya semua hal kayak gitu sih yang nyampe di gue gitu loh, Pak. Kayak yang kemarin terus akhirnya kayak orang lu hidup sama orang-orang yang udah nggak ada, ngerti gak? Iya. Ujung-ujungnya kayak gitu, tapi ya cuman lu doang yang bisa tahu, lu doang. Jadi nggak, kalaupun gua kayaknya gua udah nggak bisa nih, baru mungkin gua ceritain, gua kejadian ini kayak gini gimana ya. Kadang-kadang suka keganggu kalau tidur, Mas. Keganggu gimana? Ya keganggu tiba-tiba ada dia gitu, tiba-tiba ada orang. Iya, tapi itu tidak dengan bersamaan dengan misalkan satu sosok gitu, nggak bersamaan, Mas. Jadi misalkan kapan lagi gue bakal ketemu itu nggak setiap saat, ngerti nggak? Jadi berapa lama lagi gue mungkin di tempat ini gimana. Kalau cuman gue pikirnya kayaknya kalau gue fokus ini, kalau di satu tempat terus ada gimana ya terus gue fokusin itu pasti ada kejadian, Mas. Oke. Tapi kalau gue nggak coba buat fokusin nggak akan kejadian sama sekali gitu. Terus kira-kira nih, lo ada yang pengen disampaikan nggak buat teman-teman? Mungkin yang dari yang lo ketemu kemarin itu, mungkin lo pengen sampein? Ya kalau dari gue sih gini aja ya. Kalau misalkan lo ketemu merasa ibaratnya ketemu sesuai sama apa yang gue sama apa yang gue alamin, ya lu tinggal interaksi aja, ngobrol aja, jangan takut lah kasarnya gitu. Karena kan gini, mungkin semasa dia hidupnya ada sesuatu yang belum tersampaikan gitu. Terus dia yakin lu bisa nyampein, walaupun lu nggak bisa ketemu sama keluarganya atau kerabatnya atau segala macam, seenggaknya dia itu bisa lepas apa yang dia pengen sampein gitu kan. Karena apa yang mereka sampein itu nggak selamanya negatif kok gitu. Yeah. Pasti ada sisi positifnya juga, bisa jadi buat pembelajaran lu. Terus jangan lupa doain mereka kan butuh asupan doa juga selama mereka di sana gitu. Jangan merasa gue ketemu ini, jangan gitu. Udah coba buat tenang, karena kalau ketika lu tenang itu juga nggak akan bisa nyerang lu kayak gimana kok, nggak akan bisa serang sama sekali gitu. Jadi gimana caranya lu ngebentengin diri lu, justru malah jadi bagus, lu bisa ngebantu si korban tersebut gitu, apapun itu bentuknya gitu loh. Tapi jangan akhirnya lu ngerasa gue gimana, jangan kayak gitu. Itu kan sama aja lu terlalu percaya sama kayak gitu, nggak boleh juga ya. Jadi sekedar kalau memang dia mau menyampaikan, karena gue yakin gini, setiap lu ditemuin satu makhluk atau apapun itu sebenarnya bukannya ini loh, bukannya malah bukan buat ngeganggu lu kayak gimana gitu. Kalau lu nya, kita kan manusia, lebih sempurna daripada dia lah. Kalau kitanya malah takut, ya mungkin itu yang dibilang goda. Tapi ketika kita ya coba buat biasa aja, kita coba buat ya udahlah, emang dia ada gitu. Terus kalau dia nyampein ya tinggal interaksi aja kok, susahnya gitu loh. Jangan ngerasa aneh-aneh, karena ketakutan itu datang dari lu sendiri, bukan orang lain gitu. Gua ngelihat ini, kalau lu ngebayangin ini bentuknya serem, ya pasti bakalan serem gitu. Tapi kalau ini lu ya udah, kalau emang dia ada ya udah, dia ada aja gitu. Jangan lu anggapnya gimana. Karena apa visual yang lu datengin itu tergantung dari apa yang kita pikirin. Apa yang lu pikirin gitu. Jadi kalau misalkan lu pikirannya gue buat ngebantu orang nih, entah itu siapa, entah itu makhluk gaib atau itu makhluk nyata, ya lu pikiran mau ngebantu orang, pengen tahu apa yang dia alamin, ya lu terima aja gitu. Kayak gitu sih kalau buat di luar. Tapi gue pengen nanya sekali lagi nih, lu pernah nggak datang ke suatu tempat gitu dan tanpa disengaja di situ ketemu dengan
korban gitu. Dan dia minta pada waktu itu minta tolong sama lo. Pernah nggak kayak gitu modelnya? Kalau gua sih kalau gua datang di satu tempat itu kayaknya belum pernah sama sekali Mas. Tapi kalau misalkan nih gua bekerja di tempat itu atau gua stay lama lah. Oh, jadi nggak hanya sekedar Nggak cuma mampir. nggak sekedar mampir. Gua stay lama. Itu Pak ada beberapa Mas. Jadi gue stay lama kayak pertama kali namanya kita di tempat, kalau gue pertama kali di tempat dimanapun itu pasti ada aja ya apalah, cuman udah habis itu bodo amat. Tapi setelah itu kalau gue stay lama itu pasti ada kejadian Yang modelnya kayak gini nih. iya, jadi kayak gitu Minta disampaikan. ya. Jadi gue merasanya itu ya udah hal yang biasa, dan pasti kejadiannya itu nggak akan di tempat itu, pasti kejadiannya itu pasti di rumah. Setelah gue udah balik, setelah gue balik terus gue kayak orang ini kayak gue pernah ngeliat ini di mana, oh waktu di sana. Udah akhirnya gue bisa ngobrol gitu. Jadi nggak pernah langsung di tempatnya gitu. Hari ini gue dapat pelajaran lagi dari teman kita si Owing gitu kan. Gue juga nggak tahu ternyata dia bisa menyampaikan sesuatu dari makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata, dalam artian kasat mata. Dan ini yang jadi penasaran buat gue, asal dia bisa ngelihat. Karena dulunya waktu gue kenal, gue nggak tahu nih dia kenapa bisa jadi begini. Dan bagi teman-teman semua di luar sana yang mempunyai cerita menarik, cerita misteri, pengalaman, kisah nyata, bisa kirim via DM atau via email di deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Ritan bersama Oing, Q Mystery, Everyone has Story.